Shalom, Shalom. Shalom. bertemu kembali bersama kami The Same Ministry. Kami ada para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran surah Sabat. Dan di minggu ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-12 dengan judul Tolong Tunjukkan Kemuliaan. Dan para panelis sudah hadir di sini untuk memperbincangkannya bersama-sama. Dan kita akan memulai dalam doa dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertanding dalam surga, untuk setelah terima kasih padamu, kami boleh dapat berkumpul kembali untuk membicarakan firman. Kiranya apa yang kami bicarakan ini boleh berkenan di hadapanmu dan boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Sertai dan tuntutlah kehidupan kami ya Tuhan, yang nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Sebelum kita memulai pembincangan selama seminggu ini, kita minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang kita pelajari. Silakan. Baik, pemirsa The Save Ministry, kita bertemu kembali di pelajaran yang lain dengan judul Tolong Tunjukkan Kemuliaan-Mu. Ya, jadi judul ini memang ada di dalam salah satu ayat nanti yang akan kita pelajari. Kita coba baca dulu di dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Inilah yang menjadi ayat hafalan kita satu minggu ini. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nanti kita akan lihat bagaimana gambaran Allah yang sesungguhnya itu, betapa dia penyayang, betapa dia penuh kasih, panjang sabar, setia, ya, dan apa, suka mengampuni, ya, suka mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tapi Allah kita juga adalah Allah yang adil, ya, Allah yang adil. Allah juga harus memberikan apa? Memberikan hukuman kepada orang yang bersalah, ya, yang sudah tidak mau lagi apa ditegur. Nah, oleh karena itu pemirsa The Save Ministry dikatakan bahwa dalam perjalanan hidup kita ini bersama Tuhan, kita semua itu perlu apa? Perlu yang disebut bertumbuh. Ya, karena kalau kita tidak bertumbuh, ya kita mati. Ya, kita mati. Petrus bilang di 2 Petrus 3 ayat 18 bahwa apa? Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi ada kata selalu dikatakan sini, bertumbuhlah apa? Dalam kasih karunia. Ya, kita seperti kita sudah pelajari di minggu-minggu sebelumnya, jangan kita pikir bertumbuh itu karena usaha kita, tapi karena apa? Karena kasih karunia Allah. Jadi artinya bertumbuhnya pun kita bertumbuh di dalam kasih kemurahan Allah. Karena hanya dengan kasih kemurahan Allah saja, maka kita apa? Maka kita bisa menikmati pengenalan kita apa? Kepada Tuhan. Maka kita bisa mengerti siapa sebenarnya juru selamat kita itu. Nah, kita hidup kita ini setiap hari ini sama seperti suatu apa, kayak seperti sebuah sekolah, sebuah universitas, ya, di mana universitasnya ini universitas yang tidak pernah lulus, ya, tidak pernah lulus, tapi diperlukan terus ada apa? Ada peningkatan, ada pertumbuhan terus. Tapi pertumbuhan setiap orang itu bisa beda-beda, jangan dibandingkan satu dengan yang lain. Ya, misalnya katakan di setiap tahap itu pasti ada ininya, ada kelasnya masing-masing. Ya, misalnya di orang yang di semester 1 dengan orang yang di semester 3, ya, masing-masing punya ujiannya sendiri, punya tingkatannya sendiri. Nah, oleh karena itu apa? Melalui pertumbuhan di dalam kasih karunia, kita diharapkan apa? Kita nanti akan dimampukan oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi sempurna, ya, di setiap tahap perkembangan dan pertumbuhan kita. Sempurna itu, ya, di setiap tahapnya. Artinya masih ada lagi nanti, kan tadi dikatakan ini nggak ada lulus-lulusnya.
Jadi bukan berarti ketika dibilang di setiap level itu kita akan mengalami pertumbuhan sempurna oleh karena di dalam kasih karunia, bukan berarti oh kita sudah tidak ada kekurangan lagi, bukan. Nanti di, ya kayak orang baru belajar sama orang yang sudah lama belajar kan tentu beda penguasanya masing-masing. Nanti yang baru belajar untuk hal yang baru dia pelajari itu dia nanti lulus. Apakah apakah sudah sempurna dia? Tidak, nanti naik lagi ujiannya naik lagi. Nah, seperti itu nanti yang kita akan pelajari bagaimana kita bertumbuh berjalan bersama Allah melalui pelajaran orang Israel nanti ya kaitannya bagaimana Tuhan menuntun mereka sepanjang perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Ini pengantar bagi kita Pak Simon dan pemirsa di Shape Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul Kema Pertemuan. Dan kita dengarkan penjelasan dari Pak Tobing tentang hal ini sekarang. Kita lebih baik sama-sama membaca mencermati Keluaran 33 ayat 7 sampai 11 ya. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apa maksudnya? Kok di luar perkemahan ada lagi yang disebut kemah pertemuan? Kan ada kemah suci. Kemah suci itu kan tempat imam besar ya mengadakan upacara ya di situ. Lalu di luar ini ya Musa juga membuat ya agak jauh dari situ dia juga membuat yang namanya kemah pertemuan. Ayat 8 kita teruskan, apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Jadi kita bayangkan ya bahwa mereka kan di padang gurun itu mereka kan tinggal di dalam perkemahan di tenda-tenda. Jadi di luar itu Musa membuat tenda besar lagi, kemah pertemuan namanya. Maka kalau Musa menuju kemah pertemuan itu, maka orang-orang Israel bangun ya berdiri di pintu kemah masing-masing. Lalu apa? Mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, apa yang terjadi? Turunlah tiang awan. Ya bayangkan ini seperti peristiwa magis ya. Seperti magic magic banget ya peristiwa ini. Begitu Musa masuk ke kemah pertemuan itu, langsung kemah pertemuan itu apa? Ditutupi atau turun tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Waduh ini peristiwa apalah ya. Kalau orang sekarang mungkin seolah-olah ini mistis gitu ya. Peristiwa mistis kan. Padahal ini peristiwa yang sangat spiritual banget ya. Bagaimana Tuhan berbicara dengan Musa ya setelah seluruh bangsa itu melihat dikatakan ayat 10 bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Coba kita bayangkan itu ya. Seperti apa itu kejadian kayak begitu. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Wah ini saya mengajak pemirsa The Safe Ministry. Ya mungkin kita perlu pemahaman lebih jauh nanti di sorga ya kalau kita tidak bisa memahami hal ini pada saat ini ya karena apa di pelajaran-pelajaran sebelumnya saking sucinya Allah itu ya Allah itu tidak mungkin kita orang berdosa bebas melihat tapi ini dikatakan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Jadi berhadapan muka di sini apakah memang face to face seperti Allah menunjukkan wajah aslinya atau muka dalam seperti apa ini? Ya ini sepertinya kita perlu pembahasan khusus mengenai ini atau mungkin pada waktu kita nanti saat ini Tuhan izinkan di sorga kita bisa memahami ini. Tetapi dikatakan selanjutnya abdinya Yosua bin Nun seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Bayangkan ini satu peristiwa yang sangat luar biasa ya di setiap Musa pergi ke kemah pertemuan itu ya begitu dia masuk maka terjadi apa? Tiang awan turun terus Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan dengan muka. Lalu
orang-orang Israel saat itu apa? Sujud menyembah, ya, sujud menyembah dan memuji Tuhan. Luar biasa ini adanya kemah pertemuan ini. Mengapa mengapa perlu ada kemah pertemuan ini? Kenapa Allah meminta Musa untuk membangun kemah pertemuan ini? Supaya apa? Supaya ada tempat apa? Mengingatkan mereka apa agar setiap hari mereka boleh merasakan kehadiran Allah, ya, merasakan kehadiran Allah, dan mereka boleh menyadari bahwa apa? Menyadari bahwa pentingnya berhubungan dengan Allah hari demi hari, ya, berkonsultasi, berbincang dengan Allah, ya, karena begitu luar biasanya jahatnya dosa ini, bagaimana mereka sangat tidak nyaman di di padang gurun itu. Begitulah tidak nyamannya harusnya kita dengan dosa. Oleh karena itu kita perlu mendapatkan apa? Kita perlu mendapatkan sinar yang suci dari Allah. Kita perlu mendapatkan penyegaran agar kita apa? Agar kita bisa menyadari betapa betapa tidak baiknya dosa itu, dan kita harus apa? Kita harus kembali memulihkan citra Allah yang sudah kita rusak melalui apa? Pertumbuhan di dalam kasih karunia-Nya. Demikian Pak Simon yang menjadi pelajaran bagi kita. Baik, terima kasih Pak Tommy untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Agar Aku Bisa Mengenal. Dan kami ingin dengar penjelasan tentang hal ini dari Pak Fajar. Salam. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Hubungan antara Musa dengan Tuhan itu sangat begitu erat dan justru ini yang membuat Musa itu ingin lebih mengenal Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita coba baca dalam beberapa ayat Keluaran 33 ayat yang ke-12 sampai 17. Saya akan baca ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 13 ini yang paling paling penting ini, pemirsa The Safe Ministry. Maka sekarang jika aku sekiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umat. Bagaimana cara Musa mengenal Tuhannya? Ada permintaan khusus Musa kepada Tuhan, beritahukan jalanmu, beritahukan segala rancanganmu, beritahukan segala segala jalan Tuhan apa yang kau kehendaki itu, maka aku akan mengenal engkau. Ini satu kata-kata yang sangat bagus sekali ya. Jadi pertumbuhan kerohanian Musa itu sangat stabil. Dia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada satu kerinduan yang begitu dalam, dan oleh karena dia berusaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan, dia ingin menyerupai dengan wajah Tuhan. Mengingatkan kita kembali ketika manusia pertama kali diciptakan, ya diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Dan inilah kerinduan daripada Musa ya, dengan mendekatkan dirinya dengan Tuhan, dia ingin semua karakter, sifat-sifat dia, tingkah laku Musa itu menjadi serupa seperti dengan gambar Allah. Disitulah dia menginginkan satu kerinduan untuk meminta jalan Tuhan, meminta cara Tuhan gitu ya. Kehendak Tuhan apa sih yang Tuhan kehendaki. Inilah menjadi satu contoh, satu sifat roh kerendahan hati ya. Jadi tidak egois, selalu meminta meminta pertolongan kepada Tuhan, kemudian meminta jalan yang terbaik,
apa yang harus ditempuh itu kepada Tuhan. Selalu berkonsultasi terlebih dahulu dengan Tuhan. Sehingga ketika kita mengambil satu keputusan dalam kehidupan kita, itu memang betul-betul selaras dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan jalan Tuhan yang dikehendaki. Nah, sekarang ketika Musa itu diminta oleh Tuhan, ini sebetulnya peristiwanya kan setelah dia menghancurkan Dekalog. Tapi sebelumnya begini, ketika dia diminta selama 40 hari ya, 40 hari, 40 malam bersama dengan dia, Musa ini mendapatkan hadiah daripada Tuhan. Yang pertama, itu adalah Dekalog. Itu 10 perintah Tuhan. Ditulis oleh tangan tangan Tuhan sendiri ya. Kemudian yang kedua, Musa ini ditunjukkan bagaimana cara membangun kemah suci atau Ka'bah ya. Kalau kita menggunakan bahasa sehari-hari ya. Jadi ada dua pemberian daripada Tuhan ketika dia bersekutu dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Itu dua loh batu, kemudian yang kedua adalah ditunjukkanlah mengenai bagaimana cara membangun kemah suci itu. Selama 40 hari 40 malam tersebut bersama-sama dengan Tuhan, Musa juga berdoa bersafat, doa syafaat sebagai doa perantara mengantarai antara orang-orang yang berdosa bangsa Israel dengan Tuhan yang ada di surga. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Cerminan seperti halnya dengan Kristus ya, menjadi perantara bagi manusia yang berdosa. Begitu juga dengan Musa. Bagaimana Musa ini memiliki roh panjang sabar, kemudian dia tidak egois, sifatnya seperti tidak mementingkan dia dirinya. Bahkan ketika dia ditawari oleh Tuhan, aku akan membinasakan seluruh bangsa Israel dan akan membuat satu bangsa umatnya dia dari keturunan Nabi Musa, Musa menolak. Lebih baik dia dihapuskan namanya dari kitab kehidupan. Tapi pada akhirnya Tuhan mengampuni ya bangsa Israel dan bangsa Israel ini tetap menjadi umat Tuhan. Inilah salah satu bentuk bagaimana dia mengenal Tuhan yaitu dengan meminta jalan Tuhan kepada dia, dia tunjukkan bagaimana apa yang harus Musa lakukan. Yang pertama, harus menyampaikan 10 perintah Tuhan itu yang harus diikuti oleh bangsa Israel. Kemudian bagaimana bangsa Israel itu harus membangun sebuah bait suci. Inilah yang membuat Musa ini adalah tokoh yang patut patut kita pahami betul-betul bahwa dia memang betul-betul seperti halnya dengan sifat daripada Kristus itu sendiri. Sehingga Yesus ketika 2000 tahun kemudian ya, kurang lebih, mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Tuhan, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Itu dalam Yohanes 17 ayat 3. Pemirsa dapat membaca dalam Yohanes 17 ayat 3. Bagaimana kita mengenal Tuhan, dan bagaimana kita mengenal Yesus Kristus yang satu-satunya yang telah Tuhan utus untuk kita semuanya. Jadi dengan pengenalan yang sangat dalam kepada Tuhan, kita akan memperoleh satu kehidupan kekal. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat begitu intim dengan Tuhan setiap hari. Kita membuka diri, memohon pertolongan, dan meminta jalan Tuhan, apa yang harus kami tempuh. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya. Inilah doa dan harapan kami tentunya, khususnya bagi seluruh pemirsa The Safe Ministry. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan perayaan kita ke hari Selasa dengan judul Tolong Tunjukkan Kemuliaan. Dan kita akan mendengar penjelasan lebih lanjut dari Pak Tobit. Silakan. Mari kita baca Keluaran 33 ayat 18 sampai 23. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Jadi ayat ini ya artinya ya kita tahu tadi seperti diterangkan oleh panelis Saudara Fajar juga bagaimana Musa berkonsultasi selalu kepada Tuhan Allah dan kemah pertemuan itu juga dibuat untuk tempat konsultasi Musa dengan Allah. Berbeda dengan kemah suci. Jadi oleh karena kerinduan hati Musa dan bagaimana Musa memiliki apa namanya
kehidupan rohani yang luar biasa dan dia benar-benar dipenuhi dengan Roh Allah. Itu makanya apa? Tuhan Allah sendiri memberikan perhatian khusus, bahkan akhirnya apa? Berubah pikiran yang tadinya Allah sudah mau memberikan hukuman, tetapi karena doa syafaatnya Musa, Allah berubah pikiran. Lalu terus Musa bernegosiasi, bahkan sekarang dia minta, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, jadi pemirsa The Shape Ministry, sekarang kita bisa pahamin hubungan ayat yang kita bahas di pelajaran sebelumnya tadi, bahwa Musa berbicara muka dengan muka, dalam artian ya seolah-olah memang seperti kita berbincang seperti biasa, artinya tidak melalui pihak lain, tapi langsung ya berbalas jawab antara Musa dengan Allah. Itu yang disebut berhadapan muka. Tapi kalau aslinya seperti dikatakan di ayat 20, engkau tidak tahan memandang wajahku. Ya, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi yang disebut tadi berhadapan muka bukan literal wajah ke wajah, tapi yang dimaksud adalah ini dialog langsung, ya dialog langsung. Dan saat itu ya seperti kita lagi berbincang mengobrol dengan teman, itu maksudnya. Karena dikatakan sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Lalu berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi oleh karena kemuliaan Allah, ya dalam arti fisik yang kita tahu, ya kita nggak akan sanggup. Ya, keberdosaan kita itu tidak akan sanggup. Namun sekarang kita mau lihat, ya, tolong tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku, kata Musa. Nah, kita mau mengurai apa sebenarnya yang disebut kemuliaan Allah itu, ya. Kalau kemuliaan Allah melalui sinarnya yang luar biasa, yang Musa yang begitu penuh dengan roh pun tidak sanggup untuk melihatnya, ya tentu kita sudah paham itu. Namun dijelaskan apakah yang dimaksud kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu adalah apa? Kebaikannya, yaitu karakternya. Inilah kemuliaan Allah yang pertama. Lalu kemuliaan Allah yang kedua adalah apa? Ketika Allah memberikan kebajikannya kepada kita, itulah yang disebut kemuliaan Allah. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga tindakan kemuliaan Allah adalah apa? Ketika Allah merangkul orang-orang berdosa, ya, orang-orang berdosa yang bertobat, itulah sesungguhnya kemuliaan Allah. Lalu yang keempat, apalagi yang disebut dengan kemuliaan Allah? Ketika Allah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk apa? Untuk berubah, untuk bertobat. Itulah sesungguhnya makna kemuliaan Allah. Lalu apalagi? Yang kelima adalah kemurahan Allah ketika Dia menuntun kita kepada apa? Kepada pertobatan. Itulah makna semua dari kemuliaan Allah. Dan ketika itu dibungkus, sebenarnya kemuliaan Allah itu apa? Kemuliaan Allah adalah apa? Karakternya yang penuh kasih itu. Jadi pemirsa The Safe Ministry, ketika Musa mengatakan tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku, sesungguhnya apa? Kemuliaan yang dimiliki Allah itu terpancar dari apa? Terpancar dari kasihnya, dari karakternya. Oleh karena itu, kita pun sebagai umatnya, kalau kita hidup di dalam kebergantungan kepada Allah, maka kita pun akan menunjukkan kemuliaan Allah melalui apa? Melalui kasih kita juga. Jadi pemirsa The Same Ministry, ketika kita
mencerminkan hidup yang penuh kasih kepada sesama, ya, kepada orang-orang yang tidak pantas dikasihi, kepada orang yang bahkan menyakiti kita. Sesungguhnya itulah cerminan dari apa? Dari kemuliaan Allah. Jangan membayangkan kemuliaan Allah itu adalah sesuatu yang bersifat bersifat liturgikal atau bersifat literal. Oh, barang-barang gereja, alat-alat ibadah, bukan di situ, ya, bukan di situ. Tapi cerminan karakter Allah itu, ya, ada di mana? Ada di dalam kasihnya. Maka kita pun harus memantulkan kasih Allah, ya, bukti kita menerima kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Musa meminta supaya Tuhan menunjukkan kemuliaannya, kenapa? Karena itu penting sekali. Ya, kemuliaan Allah itu penting sekali bagi Musa. Karena apa? Karena Musa ya menyadari bagaimana dia merasakan hidup, ya, kebergantungan dengan Allah. Oleh karena itu dia pun merasakan kedekatan dengan Allah, sama dengan kita juga. Maka kita pun harus memantulkan kasih Allah sehingga tercerminlah kemuliaan Allah melalui hidup kita. Demikian pemirsa The Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Penyataan Diri Allah. Dan kami mendengar penjelasan dari Fajar tentang hal ini. Silakan. Baik, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kita melanjutkan pada hari Rabu. Ini semakin menarik sekali setelah apa yang dijelaskan oleh Pak Saudara Elvin. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu adalah kasih karunia, kemudian karakter, sifat daripada Tuhan itu sendiri. Ini sesuatu hal yang sangat begitu dalam ya, kita memahami ya akan wujud kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, sekarang ketika Musa membawa dua loh batu, jadi dua loh batu pertama yang dituliskan oleh Tuhan itu kan dihancurkan oleh Musa. Kemudian Tuhan meminta Musa untuk naik ke Gunung Sinai yang ketujuh kalinya. Bayangkan, sudah 7 kali dia bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai dan dia membawa dua loh batu yang baru yang nantinya itu akan ditulis oleh Musa ya atas petunjuk daripada Tuhan. Ketika Musa memulai pendakiannya pada pagi hari, Musa dipersiapkan untuk mendapatkan pemahaman tentang sifat dan karakter Allah yang sesungguhnya. Jadi Musa ini mendalami betul-betul siapakah Allah ini, siapakah Tuhan ini ya. Dan ini sangat dijelaskan melalui pernyataan diri Tuhan yang sangat begitu menakjubkan ya. Jadi keindahan karakter Allah yang patut dijelaskan dalam pernyataan dirinya itu menunjukkan bahwa itulah yang paling penting. Yaitu tentang apa? Pengampunan salah satunya ya. Pengampunan, kasih karunia, sifat dia yang begitu mengasihi umatnya. Tidak mungkin juga ya tanpa doa perantara daripada Musa, bangsa Israel itu dapat dapat diampuni akan dosanya. Inilah sebagai wujud kasih Tuhan yang sesungguhnya bagaimana Tuhan itu bisa mengampuni umatnya yang betul-betul dia umatnya ini memang tegar tengkuk dan gampang sekali tidak setia kepada Tuhan. Tapi lagi-lagi Tuhan adalah pengampun yang pemberi ampun ya, pemberi yang mengampuni umatnya dengan luar biasa. Kemudian yang berikutnya yaitu ketika dia menyatakan dirinya tentang kasih, kemudian anugerah, kemudian kemurahan, belas kasihan, kebaikan, kesetiaan, pengampunan, kekudusan, dan keadilan daripada Tuhan yang akan menjadi satu hal yang sangat menarik bagi kita semuanya ya. Ketika kita melihat semuanya itu dan mengagumi sifat-sifat yang luar biasa, kita boleh mengasihi dia. Karena apa? Dia terlebih dahulu mengasihi umatnya ya. Seperti halnya dijelaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, karena dia mengasihi kita, maka kita pun mengasihi dia. Bagaimana Musa itu mengenal Tuhan, yaitu dengan melihat karakter, sifat, kebaikan, kesetiaan, pengampunannya, dan kekudusannya dan keadilan daripada Tuhan yang diberikan.
itu menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya ya. Kalau kita betul-betul menyadari sangat begitu baik Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan satu lagi, dia mengingatkan ya, yaitu janji melakukan perbuatan yang ajaib. Mari kita lihat di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-10. Keluaran 34 ayat 10. Ini ayat yang sangat bagus firmannya. Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Pemirsa The Save Ministry. Janji yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, pelajaran yang bisa kita ambil, itu juga berlaku untuk kita semuanya, untuk kehidupan kita. Berapa banyak keajaiban-keajaiban Tuhan itu akan diberikan dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan kita tidak menduga apa yang kita minta kepada Tuhan. Seringkali itu melebihi daripada apa yang kita minta. Dan Tuhan itu berjalan ya, berjalan di samping kita setiap kita melampaui semua permasalahan problema yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji ya, seperti halnya dia berjanji kepada Musa, berjanji kepada bangsa Israel melalui Musa ya. Aku akan mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Perbuatan-perbuatan ajaib yang belum pernah bangsa-bangsa lain itu melihat. Dan itu memang dibuktikan. Dan Tuhan yang sama, yang memiliki karakter pengampunan, kasih, kesetiaan, keadilan, pengampunan yang luar biasa, itu adalah Tuhan yang sama yang kita sembah. Dan janji dia kepada bangsa Israel itu juga akan berlaku untuk kita dalam kehidupan kita. Dia berjanji dia akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melalui semua mungkin petir yang dasar di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Wajah Musa yang Bersinar. Dan kita akan mendengar penjelasan lebih lanjut dari Pak Fajar. Selamat. Iya, kita melanjutkan pemirsa The Save Ministry. Bagaimana bisa wajah Musa yang bersinar? Apa yang dimaksud dengan yang bersinar ini ya? Nanti pemirsa bisa membaca kisahnya dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Apakah kurun waktu 40 hari 40 malam ya? 40 hari 40 malam Musa itu dia berpuasa ya. Dia tidak makan dan minum. Dijelaskan di situ ya, tidak makan dan minum dan dia bertemu muka dengan Tuhan di dalam awan gitu ya. Apakah inilah yang membuat Musa itu wajahnya dia bersinar karena udah terlalu sering kena sinar, kena sinar kemuliaan Tuhan? Apakah seperti itu? Apa yang maksud dengan wajah Tuhan yang bersinar? Jadi setelah Tuhan itu menyatakan karakter dan kasihnya kepada Musa, maka kali ini yang berseri-seri dan bersinar adalah wajah Musa itu sendiri. Wajah. Bagaimana itu halnya bisa? Sehingga ini membuat membuat takut Harun ketika Musa itu dia turun dari gunung. Dia lihat wajah Musa itu sangat bersinar, bersinar ya. Harun dan para pemimpin itu mereka takut, tapi Musa katakan mendekatlah dan mereka akhirnya berbincang-bincang. Karena Musa, jawabannya adalah karena Musa itu sudah memahami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan Musa membuka diri karena keindahan karakter daripada Tuhan itu juga. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya? Dari sisi ketika kita memahami akan karakter sifat, kemudian keadilan, kasih Tuhan yang ya pengampun, tentunya kita juga bisa mencerminkan akan wujud daripada Tuhan itu sendiri. Kita juga bisa ya dapat berubah seperti halnya dengan Musa. Kalau Musa bisa, kenapa kita tidak ya? Ketika kita berserah kepadanya dan mengizinkan dia, Tuhan, Raja dari segala raja, itu mengubah sifat dan karakter kita, memantulkan kasih Tuhan. Jadi ketika wajah Musa itu bersinar, kita bisa mendapatkan hal yang sama. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ketika Musa betul-betul memahami akan karakter, sifat, kasih Tuhan,
Dia betul-betul memahami sangat begitu dalam akan kasih Tuhan yang luar biasa. Itulah yang membuat wajah Musa itu bersinar. Bukan secara fisik ya, karena dia memantulkan ya, karena diterangi terus kemuliaan Tuhan, bukan. Tetapi dia memantulkan ya sifat dan karakter Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita, pemirsa The Save Ministry, kita mau ya memahami, mengerti, mendalami akan sifat kasih dan karakter daripada Tuhan, dan kita bisa memantulkan itu dalam kehidupan kita. Tentunya wajah kita bisa berseri-seri. Kita memantulkan kasih Tuhan yang luar biasa. Kristus dengan hukumnya akan terukir di dalam karakter kita jika kita selalu mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Jadi pemirsa The Same Ministry, setiap hari kita bisa mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Maka pemahaman karakter sifat kita itu akan selaras dengan karakter daripada Tuhan. Itulah yang akan memunculkan satu wajah yang penuh bersinar ya, memantulkan akan kasih Kristus. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Manusia diciptakan menyerupai dengan wajah Kristus. Ketika kita bisa mendalami, memahami, memantulkan akan kasih dan karakter Kristus, maka wujud kita nanti akan berubah seperti halnya dengan Kristus. Musa adalah teladan bagi kita dan Allah dapat lakukan kepada Musa dan dia juga bisa lakukan kepada kita bila mana kita mengizinkan dia, mengizinkan Tuhan akan mengubah karakter kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Salam. Pemirsa The Save Ministry, kita belajar dari kehidupan kerohanian Musa yang begitu luar biasa. Allah memandang Musa sebagai sahabat karibnya, ya, sehingga Allah dapat berbicara berhadapan muka. Hubungan yang sangat khusus ini tentu disebabkan oleh karena apa? Kenyataan karena Musa sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang berserah kepada Allah. Dan Musa begitu menyatu dengan roh Allah sehingga apa? Ia pun turut merasakan bagaimana perasaan Allah, menderita ketika Allah menderita dan berduka cita ketika Allah bersedih atas apa? Atas dosa yang terjadi. Oleh karena itu kita sebagai orang yang percaya harus berusaha melalui doa agar kita bisa mengetahui bagaimana cara-cara Allah semakin menyatu dengan Dia, sehingga kita juga tahu maksud-maksudnya, sehingga sama seperti Musa kita pun bisa merasakan Allah itu sungguh-sungguh menjadi sahabat Allah. Maka kita juga akan bisa merasakan bagaimana kemuliaan Allah itu bersinar melalui kehidupan kita. Sama seperti satu pertanyaan seorang anak kecil kepada ayahnya ketika dia melihat sekelompok orang, lalu dia tanya kepada ayahnya, siapa mereka itu? Oh, mereka orang Kristen. Ya, mengapa ayahnya sampai menyimpulkan seperti itu? Karena ayahnya melihat bagaimana kehidupan orang Kristen yang dia lihat itu, ya, yang ada di katedral itu, mereka apa? Mereka menampilkan perilaku Kristen yang sesungguhnya. Pemirsa The Save Ministry, biarlah melalui hubungan setiap hari, rajin berkonsultasi dengan Allah, sama seperti Musa mendirikan kemah pertemuan untuk tempat dia berbincang-bincang, setiap hari berkonsultasi, menyampaikan keluh kesahnya, sehingga Musa pun merasakan bagaimana sedihnya Allah atas dosa, atas tegar tengkuknya orang Israel. Demikianlah kiranya kita juga memiliki hubungan yang setiap hari yang tidak terlepas dari Allah, sehingga apa? Kemuliaan Allah bersinar melalui kehidupan kita. Dan semuanya ini sama seperti Musa, kuncinya adalah apa? Oleh karena Musa hidup dikuasai oleh roh Allah. Kita pun tentu jika kita mau hidup kita dikuasai oleh roh Allah, maka kemuliaan Allah itu akan bersinar melalui kehidupan kita yang nyata. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih pada para panelis, Pak Elvin dan Pak Fajar, atas penjelasannya selama hari per hari. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan kiranya kita boleh dapat terhubung dengan Allah, sehingga kita dapat menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain dan sesama kita.
Dan kita akan menutup pelajaran ini dengan doa, dan saya minta Pak Tobing untuk berdoa. Silakan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pelajaran yang baik. Kami dapatkan bagaimana Musa yang setiap hari bergaul dengan Engkau, yang dipenuhi oleh Roh-Mu, sehingga Musa Engkau jadikan sahabat-Mu, Engkau ajak berbicara berhadapan muka layaknya sahabat Tuhan, dan Engkau pun bahkan mengubah keputusan-Mu yang tadinya Engkau marah kepada perilaku orang Israel, namun oleh karena pengantaran Musa, sehingga kemuliaan-Mu pun nyata melalui kehidupan Musa. Dan biarlah kiranya Tuhan kami juga boleh mendapatkan kehidupan seperti Musa Tuhan, melalui hubungan kami dengan Engkau yang dituntun oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu yaitu kasih-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, terutama ketika kami juga memperlakukan sesama kami, sehingga Tuhan pun melihat bagaimana kami mempraktikkan kasih yang sesungguhnya kepada sesama kami umat manusia. Bapa di sorga, sanggupkanlah kami Tuhan untuk menerima tuntunan Roh Kudus-Mu, dan sanggupkan kami Tuhan untuk memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih pada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Bila ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan jika Anda berkenan, Anda boleh berlangganan di channel kami dan mensukai video ini, dan mengkomen dan membagikannya juga agar orang lain boleh dapat terberkati. Kita akan bertemu pada pelajaran selanjutnya di minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.